akan diskusi lebih jauh terkait dengan harapan, pekayunan Pelunggu Sami. Selawat dan salam mari senantiasa kita layangkan ke junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pelunggu tiang semua kelak syafaat yang lahir insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Kapolres, teman-teman semua yang hormati, muliakan. Mohon nurge hampura tiang matur sebelumnya dulu karena tiang diperintahkan langsung oleh Pak Wakil Bupati, kemudian tadi pagi juga tiang ditelepon sama Pak Sekda bahwa pada kesempatan ini yang sedianya beliau-beliau lah yang akan menerima Pelunggu Sami, tapi karena Pak Wagub juga pada jam dan waktu yang sama sedang upacara dalam rangka Hari Pramuka ya. Kemudian Pak Sekda juga ada acara yang pada hari ini sehingga dewek temanikan kan tuh mui bapak-bapak semuanya. Jadi sesuai dengan hajat, maksud, tujuan Pelunggu Sami ya. Dan selanjutnya nanti mungkin kita akan diskusi terkait dengan apa yang menjadi dinamika atau perkembangan akhir-akhir ini setelah keluarnya surat edaran daripada Bapak Menteri Dalam Negeri yang tertuang dengan nomor surat 141 yang kalau tidak salah tanggal 10 Agustus 2020 kemarin. Kemudian mensikapi dinamika tersebut, sesungguhnya kami dari internal, artinya baik secara kedinasan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan seluruh proses pilkades, yaitu di Dinas PMD maupun dari seluruh tim yang ada, baik tim kabupaten dan sampai jajarannya ke tingkat panitia pengawas yang ada di kecamatan dan desa, sesungguhnya pada prinsipnya adalah harapan, keinginan, pekayunan kita sama aja. Sangat berharap bahwa proses pelaksanaan dari tahapan pilkades ini sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan melalui keputusan penundaan yang kedua oleh Pak Bupati yang sedianya kita akan laksanakan pada tanggal 26 Agustus 2020, tetapi karena begitu mendadaknya surat Menteri Dalam Negeri ini keluar, maka kita semua pada posisi yang sama. Ada kegalauan, ada kerisauan terhadap surat edaran menteri tersebut. Itu satu. Yang kedua, hari Rabu kami langsung menindaklanjuti menghadap langsung kepada Pak Bupati dan melaporkan tentang situasi dan dinamika yang terjadi dan harapan Pelunggu Sami di bawah. Dan Pak Bupati memerintahkan kepada kami untuk segera langsung membuat surat pada hari itu kepada Menteri Dalam Negeri dengan harapan memohon kebijakan, memohon dispensasi, memohon pertimbangan-pertimbangan kembali agar pelaksanaan pilkades di Kabupaten Lombok Tengah untuk 16 desa dapat sedianya diizinkan oleh Pak Menteri. Dan surat itu pada hari Rabu itu pun langsung diterima oleh Pak Dirjen, dalam hal ini Bina Pemerintahan Desa, Departemen Dalam Negeri. Kemudian pada pagi itu juga Bapak Bupati Ciamis Kabupaten Jawa Barat juga menghadap Pak Menteri karena posisi kita sama
Bahkan kalau di Kabupaten Ciamis itu ada 143 desa yang akan menggelar pesta demokrasi di tingkat desa yang sedianya akan dilaksanakan besok pagi sana. Karena posisi keluarnya surat pada tanggal hari Rabu tanggal 10 itu, posisi desa Kabupaten Ciamis pada posisi sedang minggu tenang. Tetapi dijawab dan via WA yang disampaikan kepada kami dan Kabid Pemerintahan Desa oleh Pak Dirjen langsung, bahwa permohonan, harapan, keinginan daripada Bupati Ciamis pun ditolak oleh Pak Menteri dengan segala pertimbangan. Tetapi dalam hal ini perlu yang sampaikan pada penunggu kami, pada posisi pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati sebagai penanggung jawab dalam hal ini, harapannya begitu besar, sangat memperhatikan, sangat menyerap aspirasi dan dinamika penunggu kami di 16 desa ini. Karena kita sudah 2 kali melakukan penundaan. Kita maklumi bahwa kelelahan, kerisauan pelunggu yang cukup lama, yang seharusnya kita akan sudah menggelar Pilkades ini pada bulan April kemarin, tapi karena situasi kondisi pandemi sehingga itu pun kita tunda kembali. Dan Pak Bupati sudah mengarahkan kepada kami sesuai dengan apa yang menjadi poin-poin penekanan daripada surat Menteri Dalam Negeri itu, bahwa pada kesimpulannya ketika jawaban secara tertulis dari Pak Menteri sampai dengan saat ini belum kami terima, dan kami akan perintahkan Kabid Pemerintahan Desa untuk berangkat insya Allah besok pagi atau hari Minggu. Dia harus ke Jakarta supaya bisa menghadap langsung pada hari Senin untuk meminta jawaban secara tertulis oleh Menteri Dalam Negeri. Ini hari Jumat aja. Sedikit sana sebelum dia. Tapi lebih baik kami akan dalam posisi bertanya. Yang pertama adalah apa status surat itu yang dari Mendagri? Apakah himbauan atau apa? Atau KSK? Karena Bupati telah mengeluarkan SK tentang pemilihan kepala desa ini. Yang kedua adalah terkait dengan akan berangkatnya Bupati tim Lombok Tengah ke Jakarta. Siapa yang akan berangkat, Pak? Insya Allah besok pagi atau hari Minggu. Baik. Tentu tidak fair kalau pihak calon kepala desa yang memiliki aspirasi hari ini tidak disertakan dalam tim itu untuk menyampaikan aspirasi mereka, dan Pemda pada posisi fasilitasi. Ini baru fair. Tidak cukup dengan mungkin hanya dengan surat-surat saja, dan saya yakin menemui masyarakat saja tidak berani, apalagi berani menemui Mendagri bupatinya. Hari ini kita tahu Bupati tidak bisa menemui kita, apalagi Bupati akan berani menghadap ke Mendagri. Hanya surat-surat. Tolong kepada pihak pemerintah daerah Lombok Tengah memfasilitasi calon kepala desa untuk bisa bertemu dengan Menteri Dalam Negeri untuk disampaikan secara langsung aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat kita saat ini. Baik, demikian. Tapi mohon dulu dijelaskan tentang surat tersebut. Apakah surat itu himbauan atau apa? Atau surat keputusan? Baik, kalau dia merupakan surat himbauan, kita akan lawan. Tentu ini berdasarkan kesepakatan juga dengan Bupati. Kalau Bupatinya berani, kalau dia pengecut ya tidak mungkin berani, gitu kan? Iya, dan saya tahu persis Bupati itu setiap kali kita aksi ke kantor Bupati itu, Bupati ini tidak pernah mau menerima rakyatnya. Pas bagi-bagi proyek ya baru dia yang lakukan. Menemui rakyatnya dengan segala persoalannya juga dia tidak pernah mau. Baik. Jadi yang jawab terkait dengan posisi surat Menteri Dalam Negeri, memang surat yang tertanggal 10 nomor 141/4528 SD tanggal 10 Agustus
Itu bentuknya surat edaran. Dan sesuai dengan ketentuan PP 43 bahwa kewenangan untuk melakukan penundaan atau pergeseran jadwal Pilkades itu adalah menjadi mutlak kewenangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur di dalam PP 43. Ada konsekuensi terkait dengan hal-hal yang menjadi apa yang sudah menjadi keputusan Menteri Dalam Negeri ini melalui surat edaran tersebut, bahwa memang posisi pemerintah daerah dalam hal ini agak dilematis ya. Pertama, ketika pemerintah daerah dalam posisi akan melangsungkan pemilihan kepala desa sementara Pak Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran, maka ada satu konsekuensi yang harus diterima oleh pemerintah daerah. Itu satu. Yang kedua, bahwa kekuatan dari proses Pilkades itu dianggap cacat hukum karena terkait dengan poin yang ada di PP 43 itu adalah menjadi kewenangan dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan penundaan. Yang ketiga, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan secara matang ketika sebuah keputusan ini akan dilangsungkan, proses ini berjalan, maka dianggap bahwa nanti proses itu ketika ada gugatan-gugatan dari pihak-pihak yang merasa atau kalah pada saat itu, maka posisi pemerintah daerah sangat lemah. Itulah menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan pemerintah daerah setelah kami juga berkonsultasi, berkoordinasi dengan Kabak Hukum tentang poin-poinnya apa yang menjadi norma atau ketentuan aturan, baik yang di PP maupun posisi Menteri Dalam Negeri dalam hal tata kelola pemerintahan kabupaten maupun desa. Nggih. Yang kedua sebelum kita. Kemudian yang kedua terkait dengan saran Sanakda tadi untuk bagaimana juga dari salah seorang atau rekan-rekan bakal calon ini yang bagaimana kita bisa fasilitasi untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, mohon agar posisi ini dipercayakan sepenuhnya kepada kami untuk berjuang terhadap harapan keinginan pelunggu Sami untuk kami bawa di Menteri Dalam Negeri. Bisa Pak, interupsi lagi. Kemudian kenapa pihak Pemda tidak melakukan konsultasi dengan Kemdagri ketika SK Bupati itu dikeluarkan? Artinya Bapak mengambil langkah sendiri tanpa melakukan konsultasi dengan Mendagri. Itu telah menjerumuskan masyarakat Bapak di bawah. Nah pertanyaannya, Bapak konsultasi waktu SK itu dikeluarkan? Iya, betul. Baik. Jadi pertimbangan pertama dulu pada saat perubahan jadwal yang kedua, itu dasar pertimbangan kami adalah dengan keluarnya surat Kapolri, ya. Kemudian dengan adanya kepastian terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sehingga kami waktu itu dengan tim kabupaten juga menghadap Pak Bupati menyampaikan persoalan itu, sehingga memerintahkan kepada dengan dua pertimbangan tadi, dengan adanya surat dari Kapolri untuk apa itu poinnya? Dengan pencabutan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dicabut, kemudian dibuka kembali ruang untuk proses pemilihan kepala desa pilkada, sehingga asumsi kami pada saat itu adalah
kalau pilkada diizinkan, kenapa pilkada tidak? Sehingga itulah menjadi dasar pertimbangan kami untuk membuka kembali ruang untuk perubahan jadwal sampai dengan tanggal 26 Agustus. Izin Pak. Ya. Izin. Itulah Sedikit saja. Izin dah. Kalau seperti ini maka saya melihat pemerintah Kabupaten Lombok Tengah chaos dalam mengeluarkan segala kebijakan. Artinya bahwa kami juga membaca edaran 14 Maret 2020 terkait dengan penundaan pertama, dan itu tidak ada batasan waktu terkait dengan pandemi COVID yang tidak ada batasan waktu. Nah, Bapak mengambil sebuah kebijakan atas dasar asumsi ini sebuah kebodohan fatal. Akibatnya adalah kami berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap SK yang sudah dikeluarkan oleh Bupati. Karena 14 Maret edaran pertama 2020 telah merugikan kami teman-teman calon kepala desa. Konsekuensinya adalah kalau ini tidak dilaksanakan 26 Agustus 2020, maka Pemda Lombok Tengah secara hukum akan kami tuntut atas kerugian baik itu materi, waktu dan lain sebagainya terhadap rakyat Kabupaten Lombok Tengah. Kami tidak sepakat ada bahasa asumsi, tidak aktual dasar-dasar dalam mengambil langkah sebuah kebijakan, sebuah aturan hukum yang mengikat kita, sehingga kita terjerumus sampai hari ini atas SK Bupati yang dikeluarkan atas dasar asumsi, tidak atas dasar koordinasi, mengacu pada PP 43. Jelas diatur di situ bahwa kewenangan pemilihan penundaan itu adalah kewenangan Menteri Dalam Negeri, namun tidak juga dilaksanakan koordinasi konsolidasi terhadap Kementerian Dalam Negeri oleh Pemda Lombok Tengah. Baik. Terima kasih. Oke. Janji. Dilanjut saya akan sambung kebetulan. Jadi konsepnya terinspirasi. Ini sudah 2 kali Pak. Ya. Jadi sampai itu di kabupaten dalam berbicara tentang 2 kali kegagalan, tujuan dan maksudnya pemerintah kabupaten apa? Itu satu. Yang kedua, ini pelecehan Pak. Pelecehan terhadap masyarakat yang tempat pemilihan itu tidak dihargai sama sekali. Yang ketiga, kalau itu dipakai untuk asumsi apa? Ini kan penggunaan Pak. Baik. Nah, tolong Bapak sekarang camkan kita dalam pikiran yang kita jernih ini, untuk apa kita melangkah hanya sekedar untuk didongkrak, putus dongkrak jauh. Akan tidak logika Pak. Baik. Jadi semangat kita sama. Pemerintah daerah ingin segera menyelesaikan seluruh tahapan proses pilkades itu. Tetapi karena situasi dan kondisi pandemi inilah yang membuat kita seperti ini, satu. Yang kedua, dasar hukum kami adalah bahwa pelaksanaan pilkades ini diberikan ruang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 2014 bahwa pemilihan kepala desa itu dilaksanakan secara serentak dan bergelombang. Bergelombang itu diberikan ruang kita 3 kali dalam 6 tahun. Sehingga Perda kita nomor 1 tahun 2016 mengatur bahwa pelaksanaan pilkades itu jatuh pada tahun genap. Sehingga itulah membuat kami harus bagaimana berupaya menyelesaikan semua tahapan itu pada posisi tahun genap, yaitu tahun 2020. Sehingga saya sudah dari tadi. Terima kasih Pak Kepala BPMD. Jadi saya sampaikan tentang otonomi daerah di sini, dari dasar hukum kita. Kemudian apa yang telah terjadi hari ini itu kelihatannya skala ganda dari pusat. Kita bisa meratakan dengan daerah lain yang notabene alasannya COVID. Kita ini zona hijau Pak, dan ini kejadiannya di desa Pak. Nah, kenapa hari ini pasar dibuka? Kalau tadi kita menuju kepada edaran Kapolri, nah makanya hari ini kami juga mengharap Forkopimda dalam hal ini bukan hanya dari
kabupaten saja untuk bersama-sama menyampaikan ke pusat bahwa kondisi kami di sini, kondisi kita di daerah ini, daerah yang aman dari COVID. Dan surat edaran bupati itu kan standarnya adalah standar COVID. Jadi memang tidak ada alasan yang kuat untuk penundaan pelaksanaan pilkada kali ini. Dasar kita seperti itu. Jadi kalau kan kebijakan zona telah diterapkan, sekolah-sekolah di zona hijau boleh, bahkan pasar dibuka dengan begitu hari ini, dengan new normal katanya. Lantas apa dasarnya kemudian pemerintah daerah ini tidak mampu meyakinkan pemerintah pusat dengan kondisi kita hari ini, Pak? Undang-undang mengatakan ada kearifan lokal segala, mestinya ini masuk di situ ranahnya, bahwa memang NTB khusus Lombok Tengah itu adalah zona hijau. Kemudian apa dasarnya yang akan kita tunduk pada edaran itu? Jangan kita lakukan standar ganda di sini. Di satu sisi yang boleh, di sisi yang lain tidak boleh. Karena ini harga martabat dan kehidupan masyarakat desa hari ini, Pak. Bayangkan saja kalau kita menuju pada Pemda pada desa tadi yang mengatakan nanti pelaksanaan pilkada serentak setiap tahun genap luar biasa. Maka 2022 bisa kita lakukan hari pemilihan kepala desa ini. Maka apa nantinya? Bagaimana nasibnya masyarakat kami yang kali ini dipimpin oleh PLT dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat kali ini? Inilah yang harus menjadi pertimbangan dasar kita pemerintah daerah dalam hal ini bersama forum Forkopimda, saya minta Kapolres dalam hal ini untuk bersama-sama membackup pemerintah daerah. Pas sekali apa yang disampaikan oleh beliau, bukan kita tidak percaya sama Bapak, kami percaya 100%. Tetapi hal ini sangat penting untuk kita sampaikan kondisi-kondisi ini ke ke Mendagri yang calon desa, kepala desa ini yang lebih tahu keadaan kami di desa masing-masing. Mungkin bisa saja perwakilan, Pak. Tetapi itu harus kita tekankan bahwa negara ini memberi ruang kita di situ tentang kearifan lokal itu dan kondisi kita. Jangan disamakan dengan DKI, jangan disamakan dengan Surabaya, Ciamis, Bandung. Itu kan mereka memang daerah COVID, Pak, daerah zona merah itu. Maka kami mendukung, bagus sekali surat bupati itu sebenarnya. Tetapi apa yang disampaikan tadi Bapak menjelaskan wakil bupati tidak bisa hadir di sini, saya tidak bisa. Tapi Bapak tidak sebut alasan kenapa bupati tidak bisa hadir di sini. Iya. Biar sekalian Pak Abdi, pakar hukum, saya minta Pak Hukum satu. Sedikit saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Kadis DPMD ini. Sebenarnya ini agak melebar ini. Karena pertama menyebut soal bergelombang tahun genap. Nah, tadi di surat edaran Menteri, masa Menteri tidak paham? Dia menunggu selesai pilkada baru dilaksanakan pilkada, berarti itu dilaksanakan tahun ganjil. Dan yang kedua, tadi mengatakan soal PP itu menjadi kewenangan Menteri. Tetapi DPMD sendiri tidak melaksanakan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. Ya kan ini ini semacam memberikan harapan palsu. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Paman Bustomi tadi, kami itu tidak percaya dengan pemerintah daerah karena hari ini pemerintah daerah tidak ada yang berani hadir, bukan SKPD-nya tetapi pimpinannya tidak berani hadir. Saya katakan tidak percaya terhadap DPMD karena sudah 2 kali merugikan rakyat, melakukan penundaan, kemudian membuat tidak konsultasi dan yang lain itu. Dan di Undang-Undang Desa tidak ada yang mengatur soal pilkada disanakan tahun genap tahun ini. Artinya kita ini meminta kepastian hukum karena Kemendagri menggunakan surat edaran, Bupati menggunakan keputusan. Nah, ketika dipaksa dilaksanakan oleh kawan-kawan ini, Dinas DPMD berkelit bahwa takut digugat cacat hukum dan segala macam, sedangkan SK sebelumnya yang dibuat tidak takut cacat hukum. Kan ini merugikan masyarakat Lombok Tengah kalau pemimpinnya seperti ini. Itu maksud saya. Cukup Pak Rebo, itu aja dari saya. Terima kasih Pak Abdi. Jadi karena ini waktu sedikit mepet, jadi sebenarnya Pak, mohon maaf saya ambil alih dulu karena saya selaku kodam juga agar terkontrol diskusi kita. Terima kasih Pak Kapolres. Jadi pada posisi ini kita sudah memahami apa yang disampaikan. Hanya saja sekarang perlu didengar, dicatat, keluhan-keluhan di bawah. Ini perlu dicatat. Harapan kita memang Bupati harus hadir di sini. Lebih dipentingkan soal bicara di Pramuka ketimbang 16 desa rakyat. Ini sudah luar biasa. Sangat salut dengan Pak Bupati ini. Sangat salut dengan Pak Bupati. Kedua, apa yang disampaikan Pak Abdi kemudian yang rekan-rekan lain tadi itu menjadi sebuah alasan yang kuat.
Karena memang saya melihat ini kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh Bupati. Artinya ceroboh Bupati itu. Mimpi malam Jumat itu yang dikeluarkan surat edaran tersebut. Artinya tidak berkoordinasi seperti apa yang dikatakan Pak Hobi dan lain. Dan apa mimpinya Bupati itu yang disampaikan Pak? Tidak berkoordinasi, menghayal Bupati ini. Bupati ini menghayal apa itu disampaikan. Tentang ini tidak ada kondisi. Nah ini artinya bahwa ada pembodohan. Pada intinya sebenarnya kesimpulan di sini adalah ini kesalahan Bupati sebenarnya. Kami tidak menyalahkan Mendagri dalam keputusan ini, tidak. Kita sepakat, kita sepakat. Ini kesalahan Bupati dilakukan sembarangan dalam membuat. Ini saja 26 Agustus ini kan udah tidak jelas ini. Evaluasi Dewa ada belum? Kalau bicara pandemi virus belum di sini sampai 2021 belum jelas. Kita nggak tahu status kita tidak ada. Mau hijau mana hijau? Merah mana? Hitam mana? Kan ngawak kelompok tengah ini. Mana statusnya? Kepolisian beda, dinas beda, bupati beda. Mana ini jelas? Sehingga harus bertanggung jawab Pak Bupati Suhaili ini. Harus bertanggung jawab soal ini. Kami tidak tahu. Kalau bicara soal alasannya dengan aturan sekarang, salah satu yang menjadi catatan itu adalah di edaran tersebut hanya soal pengamanan pilkada. Apakah menjamin Pak ya? Soal 16 desa ini apabila tidak dilakukan terus akan aman pilkada? Bisa saja kami boikot Pak dengan 16 desa ini. Hari ini juga sebulan kami bisa saja lakukan cabut semua spanduk-spanduk yang ada di desa-desa ini karena sudah melanggar aturan juga, belum waktunya. Belum waktunya ini sudah pasang spanduk. Kita cabut sekalian, kita boikot, tak boleh pemilihan sekali di 15 desa. Nah, ini perlu diperhatikan, ini kesalahan. Kalau seandainya sekarang Bupati Lombok Tengah ini dengan para pejabat untuk ke sana, ini kan bersifat memfasilitasi. Yang difasilitasi mana? Artinya kalau seandainya Pak Bupati kisah datang ke Bandri sama artinya bunuh diri kalau menjelaskan perkara yang sudah ada. Artinya bunuh diri Bupati. Akan bunuh diri penjelasan yang 2 kali surat edaran tersebut tanpa koordinasi terus muncul kembali, maka sama artinya Bupati bunuh diri. Ada khawatiran kita kenapa tidak dilibatkan oleh Bupati? Karena khawatir akan injak di sana bisa akan menjadi masalah Bupati. Nah, ini masalah rekan-rekan. Sehingga pada hari ini salam takzim kita dari semua, dari kita semua pada Bupati, Pak Kapolres dalam hal ini. Ini semua memang gara-gara Bupati. Ini semua gara-gara Bupati. Sudah habis waktu, tenaga, lain sebagainya. Tepat yang dikatakan beliau tadi itu, Bupati harus jamin sekarang, harus ganti ini. Materi, tenaga semua harus diganti ini.